pada 18 September 2025 terhadap Ashanty. Akibatnya Ashanty menambah jumlah pelaporannya terhadap Ayu dan kali ini Ashanty benar-benar serius akan membuat Ayu jera. Aku sekarang dengan hati yang kuat, aku tidak akan membiarkan orang ini lepas. Merasa kelewatan, Ashanty tak bisa berdiam diri bersama tim kuasa hukum serta sejumlah karyawannya angkat bicara. Istri Anang Hermansyah itu dengan tenang menjelaskan alasannya melakukan jumpa media. Ia merasa kecewa atas sikap ex-karyawannya yang anggapnya membuka luka lama dan tak mau mengakui kesalahannya. Mungkin banyak yang nanya kenapa aku baru sekarang mau buka suara tentang permasalahan ini, karena jujur tadinya aku berpikir nggak akan sejauh ini gitu. Aku berpikir tidak akan sampai begini gitu. Karena bagi aku kalau orang salah itu ya salah gitu. Di hadapan media, Ashanty tak sungkan lagi menjelaskan sekaligus memberikan bantahan atas tudingan yang sudah dilontarkan, bahkan pelaporan Ayu Khairun terhadap dirinya. Terutama soal adanya intimidasi hingga perampasan. Karena kan bahasa yang kata-kata dirampas, bahasa-bahasa merampas, bahasa-bahasa yang dikeluarkan menurut aku apakah mungkin dilakukan dengan saya gitu ya. Saya punya anak, saya punya keluarga dan saya diajarkan oleh orang tua saya juga nggak mungkin melakukan hal-hal yang sekeji itu. Pada kesempatan ini, Ashanty mengulik ingatan bagaimana muasal bertemu dengan Ayu setelah sebelumnya dikenalkan oleh almarhum kakak ipar Ayu yang sudah bekerja di keluarga Ashanty. Bekerja sebagai admin, sikap Ayu dianggap kompeten berada di posisi keuangan. Sejak itu, masalah itulah permasalahan ini mencuat. Pada bulan Mei, habis lebaran ini tepatnya, ada uang di satu rekening tiba-tiba lenyap 800 juta. Habis 800 juta, 2 bulan setelahnya setengah miliar ya. Beliau menuduh bahwa yang mengambil uang tersebut adalah atas perintah Mas Anang. Kenapa saya ada curiganya sedikit ke suami saya? Karena tidak pernah terbesit di kepala saya orang ini mampu dan berani melakukan tindakan separah itu. Sempat menuduh Anang Hermansyah pelaku raibnya uang ratusan juta usai mengetahui JK yang membubuhkan tanda tangan suaminya. Ashanty akhirnya sadar jika pelakunya adalah karyawannya. Ashanty pun sempat melapor ke polisi dengan tuduhan dugaan penggelapan dana usaha kuliner sebesar 2 miliar. Kalau memang saat itu saya seperti yang dituduhkan suka merampas atau suka main hakim sendiri, ngapain saya harus nunggu terbukti benar-benar bersalah? Saya pasti kan curiga, dan saya tahu bahwa ada asas praduga tak bersalah, belum tentu dia, kan bisa jadi juga orang lain. Mas Haris telepon, Bun udah ketahuan malingnya, untung kan Bunda nggak ngamuk ke Bapak. Beliau bilang diintimidasi oleh 10 orang, jadi nggak ada yang ngerubutin dia 10 orang tuh, tidak ada. Ya saya pasti bilang, kok kamu tega banget. Dia cuma diam, tidak menangis, tidak ada setetes air mata pun, tidak ada penyesalan apapun. Ayu tidak tinggal diam, ia melaporkan balik Ashanty atas dugaan perampasan aset pribadi dan akses ilegal terhadap rekening bank miliknya. 3 laporan sekaligus dilayangkan Ayu ke Polres Tangerang Selatan dan Polres Metro Jakarta Selatan pada 18 September 2025 terhadap Ashanty. Akibatnya Ashanty menambah jumlah pelaporannya terhadap Ayu dan kali ini Ashanty benar-benar serius akan membuat Ayu jera. Aku sekarang dengan hati yang kuat, aku tidak akan membiarkan orang ini lepas. Ashanty mengaku masih syok mengetahui jika karyawan yang dipercaya tega melakukan tindak kejahatan hingga mengadu domba ia dengan suami tercinta. Itu sebabnya bukan hanya Ashanty, satu keluarga termasuk Aurel merasa kesal dan memberikan dukungan pada Ashanty untuk memproses hukum Ayu Khairun Nursisa itu.
Kalau ditanya pintu damai, kalau dia kan bilangnya pintu damai nggak, ya asal 3 orang dipecat sama saya cabut laporan. Tapi proses hukum untuk kali ini saya rasa saya nggak bisa cabut. Namun Ashanti tetaplah merasa jika Ayu memiliki pribadi yang baik. Itu sebabnya ia mengaku telah memaafkan kesalahan Ayu walau proses hukum tetap harus ditegakkan. Lantas seperti apa pesan-pesan keibuan Ashanti terhadap Ayu? Gak nyangka banget gitu makanya pas tahu tuh kita kan udah lama taunya. Shocknya benar-benar kayak, masa serius gitu? Karena kaget banget, gak nyangka. Ya pokoknya kita doain semoga kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Pastinya ada rasa kecewa yang dirasakan oleh Ashanti. Apalagi bukan sebentar loh, Ayu bekerja dengan Ashanti. Tapi meski dilaporkan, Ashanti ini merespon santai laporan dari Ayu ya. Karena memang Ashanti ini mengungkapkan bahwa gak mungkin lah melakukan hal yang ditudingkan oleh Ayu. Mulai dari intimidasi dan juga perampasan aset. Kasus yang menimpa Ashanti ini pun juga bikin Aurel jelas ikutan shock banget pemirsa semuanya ya. Tapi yang jelas Aurel juga ikut mensupport Bunda Ashanti. Semoga masalahnya ini bisa cepat selesai dan keadilan bisa segera didapatkan. Nah, kalau Aurel dan juga Ashanti ini sepertinya shock banget gitu ya. Di sisi lain ada Fuji nih yang tadi mengaku geram banget loh pemirsa karena belakangan ini rumahnya kerap didatangi oleh orang-orang yang tidak dikenalinya. Waduh, ini kalau dipikir-pikir jujur sih ngeri juga ya sebetulnya. Ya semoga ada solusi deh buat Fuji yang bisa mungkin memperketat lagi keamanan di rumahnya ya. Stay safe! Well, coming up next pemirsa semuanya ada cerita seru banget nih dari Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting dan juga Anwar Sanjaya. Berita selengkapnya akan Natasha hadirkan untuk pemirsa semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di obrolan seputar selebriti. Ivan Gunawan ternyata nggak cuma presenter dan desainer handal, tapi juga Daryl Dermawan. Selain gemar berdonasi untuk Palestina dan sedekah subuh untuk tetangga rumah, Igun juga royal banget sama cewek tersayangnya, Ayu Ting Ting. Demi Ayu tersayang yang ingin makan daging mahal dan enak di restoran mewah sama bestinya, Kiki Saputri dan Hesti Purwadinata, tapi lupa nggak bawa dompet, Igun bahkan rela menanggung semua biaya makan-makan Ayu. Gak bawa dompet. Setiap gak bawa dompet, pasti pada cuek. Kamu serius apa kamu gak bawa dompet apa gimana? Masa aku harus pakai demi Allah, tanya sama. Kamu ke restoran, kamu makan, nanti kamu telepon aku, ntar aku yang bayar. Langsung transfer ke restorannya. Gak asal speak dan cuma omong kosong doang, Igun beneran bayarin makan Ayu Ting Ting sama bestinya Kiki dan Hesti. Gak tanggung-tanggung, Igun rela menggelontorkan uang 10 juta rupiah buat Ayu Ting Ting. Igun emang udah seperti sosok suami buat Ayu Ting Ting. Ya udah 10 juta ke nomor rekening aku ya. Ya Allah. Dia apa nelfon ke aku loh. Ki minta rekening mau transfer uang makan malamnya Ayu. Ya Allah. Mana? Apa boleh jadi suami sangat bertanggung jawab ini. Oh insya Allah. Ya semua punya mendapatkan kesempatan yang sama, insya Allah gitu ya. Balik lagi kalau misalnya untuk sama Ayu, kalau misalnya jodoh ya pasti jodoh gitu. Tapi kan sekarang memang kepentingan dan pemikiran kita juga belum ada di sana. Sempat trauma membantu orang lain gegara nenek viral asal Palembang, Oma Nino, tapi trauma itu tidak berlaku bagi circle terdekat Ivan Gunawan. Gak cuma mentraktir makan malam Ayu Ting Ting sebesar 10 juta rupiah, Igun juga pernah menghadiahi presenter Anwar Sanjaya perhiasan gelang tangan berlian seharga 200 juta rupiah. Dikasih ke Igun 200 juta, apa ini ya 200 juta tahu harganya. Dan aku tuh tipikal orang yang mes, namanya orang kampung. Jadi ke Igun tuh pakai, aku bilang kayak oh masya Allah tak barang Allah. Megang-megang doang nih, megang-megang tangannya gitu. Dilepas, pakai kan? Lu mau kata gitu? Mau dong. Ini Diamond. Ya kalau mas beneran kita gigit tuh krik-krik kayak makan beling. Krenyik. Terus aku bakar nggak meleleh. Aku nelpon ke Igun, langsung ke Igun ya Allah, dia langsung ngomongin, awas ya lu jual ya Anwar. Ternyata nggak cuma perhiasan diamond aja, Anwar juga pernah dikasih sepatu mahal dan tas branded sama Pak Haji Igun.
Igun pernah ngasih sepatu mahal. Sepatu itu harganya kalau nggak salah 25 juta deh kalau nggak salah ya. Sama satu lagi kemarin belum lama dia ngasih lagi sepatu harganya 30 juta, 35. Terus dia ngasih tas ibu-ibu. Cuma nggak aku pakai karena aku bukan ibu-ibu, aku sih mama aku. Dia mah orangnya baik banget. Main ke rumahnya, ya Allah Kak Igun bagus banget, lu mau? Ambil. Karena dia pernah ngomongin sama Anwar, gue udah kenyang, pakai barang-barang kayak begini. Nah, kan dia orang kaya dari lahir kan. Gini ya, walaupun aku suka berbagi, tapi kalau kita berbagi itu kan semuanya dari hati ya. Kalau menurutku berbagi itu kaitannya adalah hubungan kita sama Allah ya gitu kan. Kita kalau berbagi itu kan mengharapkan keberkahannya. Kalau ngomongin soal kebaikan dari Ivan Gunawan, memang gak ada habisnya ya pemirsa semuanya. Selain ya rajin sedekah subuh setiap hari, terus aktif juga donasi di kegiatan sosial masyarakat. Igun juga terkenal loyal dan baik banget. Apalagi nih sama sahabat-sahabat selebritinya. Ayu, sahabat Anwar, ini menjadi salah satu sahabat Igun yang juga kecipratan kebaikan ya. Ya pokoknya urusan traktir teman sampai ngasih hadiah yang mewah, udah jelas Kakak Igun juaranya. Berkah melimpah selalu ya buat Kak Igun dan juga pastinya sehat terus. Alright pemirsa GTV semuanya, sekarang waktunya berpisah. Tapi sebelum itu Natasha pengen ingetin lagi untuk jangan lupa terus saksikan obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat hanya di GTV. Akhir kata Natasha Germania pamit undur diri. Have a good day, have a great weekend. See you next time.